Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perhimpunan, salam 24 jam. Pagi, siang, sore, malam semua penikmat podcast Kang Ahyar yang di-host oleh PPI Dunia. Kembali lagi kita ketemu. Kali ini, malam ini, kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang sangat luar biasa. Beliau perempuan, pimpinan PPI negara di Eropa, dan dari Provinsi NTB asalnya. Nah, selamat datang Mbak Rana Reski. Halo. Halo Kang, selamat sore waktu Polandia. Halo, selamat sore Mbak Rana Reski. Jadi Mbak Rana ini lagi S2 di Polandia, Economic and Finance, jurusannya benar ya? Bener. Oke, sip. Nah, jadi podcast ini bakal cerita seperti podcast-podcast sebelumnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang Mbak Rana undercover lah. Nah, ya kira gitu. Jadi kalau ngomongin sosialisasi beasiswa apa itu kan udah banyak diomongin nih sama direktorat lain atau PPI Polandia sendiri. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol santainya. Mbak Oke. Rana, Iya Kang. Pak, lu hebat banget ya jadi Aduh, ketua PPI Polandia. alhamdulillah. Nah, sebenarnya gue pernah ngikutin debat kandidatnya, jadi sempat jadi panelis waktu itu. Waktu Indonesia sudah malam banget, jam berapa ya? Jam 1 malam atau jam 2 gitu. Tapi kita karena ini undangan PP Polandia kita pantengin nih. Ini beliau ini termasuk yang visioner. Mbak, gue mau tanya, kok bisa sih lo milih kuliah tuh tiba-tiba ke Polandia gitu loh, S2-nya? Nggak Oke. di Indonesia gitu kan? Karena lu S1 dulu di Presiden University kan? Nah, Bener. coba lu bisa ceritain nggak? Bisa nyasar ke Polandia tuh gimana sih? Jadi waktu itu sebenarnya kan lagi kerja. Terus waktu itu semasa waktu kerja itu sebenarnya nggak ada persiapan ya, nggak ada plan untuk mau S2 langsung gitu. Jadi waktu itu sempat ngikutin kayak bootcamp dari salah satu akademi, itu bootcamp IT untuk belajar HTML sama JavaScript. Terus waktu itu ketemu sama sesama orang Oke. NTB juga, ternyata mbaknya juga lagi di Poland gitu, ternyata pas tanya-nanya kok bisa di Poland, terus beliau bilang dari beasiswa NTB. Akhirnya baru dapet insight, oh NTB ada ngeluarin ini juga ya, beasiswa gitu. Ya udah deh, Hmm. coba-coba apply. Ya udah, akhirnya alhamdulillah keterima, terus kuliah deh di sini gitu. Resign dari Oh. kerjaan gitu. Tadi lu sempet kursus HTML JavaScript, Ah, meskipun lu bukan IT ya. bukan. Jadi lu ketemu teman NTB ini di kursus itu atau di Betul, tempat ketemu kerja? di kursus itu. Kursus itu. Kayak unexpected banget gitu, makanya nggak ada planning Jalan Tuhan, sebelumnya mau jalan S2. Tuhan gitu ya. Jalan Tuhan, alhamdulillah. Iya benar. Iya, 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 iya. Gokil, 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 gokil. Lu kenapa sih waktu itu ngambil kursus HTML JavaScript? Tertarik di coding? Kebetulan gua nih S1-nya IT gitu. Oh iya Gua aja serius. S2, S3-nya banting setir kan. Saking puyeng gua. Eh, gua Nggak penasaran tahu nih, ya, padahal kan lu jurusan ekonomi kan. benar. Jadi waktu itu bootcamp ini tuh diasosiasikan sama salah satu perusahaan tambang terbesar di NTB, namanya Aman Oh, Mineral. Tahu kan aman. Aman Bukan, Mineral? Iya, bukan ini ya, bukan Newmont. apa? Bukan Newmont. Newmont. Udah ganti. Dulu Newmont, sekarang udah ganti. Di take over sama Indonesia jadi Aman. Newmont kan dulu punya Oh, Amerika. Sekarang jadi Aman. Mereka iya. buka untuk pendaftaran untuk anak-anak NTB yang mau ikut bootcamp ini bisa mendaftar gratis dan dapat kayak training 3 bulan gitu untuk ini. Wow, Akhirnya daftar gratis. dan keterima gratis. Jadi udah kita belajar cara bikin website. Tapi sekarang kayaknya udah lupa sih. Soalnya itu harus bener-bener latihan ya. Apalagi Ya, ngafalin codingannya segala macam tuh ya. susah sih. Oh, jadi Hmm. itu hebat, Pak. Hebat ya, aman. Berarti itu bootcampnya offline pada waktu itu. Online. Online 3 bulan. Itu Mm-mm. gratis. Berarti yang daftar banyak bener dong. Banyak yang daftar cuman diseleksi.
diseleksi, ada Seleksinya tes dari logika dari tes logika akademinya. benar. Waktu itu pakai Glints partnership sama Glints, Hmm, Glints Academy. Jadi disaring dulu, jadi nggak sembarangan. Karena kan apalagi kalau belajar kayak gitu kan nggak bisa orang yang sembarangan ya, harus yang iya. cepet belajarnya gitu lah. Gitu. Oh, yang daftar berapa, yang terima berapa waktu itu? Yang daftar kayaknya 80-an atau 70-an, terus yang keterima tuh cuman 10 atau 15 orang gitu kalau nggak salah. Nggak terlalu Wow, banyak. oke 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 oke. Berarti itu apa namanya, si harus NTB berarti. Harus NTB. Berarti lihat KTP gitu ya. Iya, betul Oke oke KTP. oke oke. Ya 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 ya. Oke 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 oke. Terus abis itu kursus, itu berarti itu kursus apa, bootcamp itu lu sembari kerja di Kemenkes Kerja, itu atau betul. Sembari sembari kerja. kerja di Kemenkes? Mm-mm. Oh, oke. Oh, ada temen yang lagi kuliah di Polandia tuh udah beres. Dan beliaunya sih waktu itu udah mau beres. Jadi pas Oh, udah selama mau beres. proses pendaftaran itu dibimbing sama beliau gitu. Jadi alhamdulillah ketemu orang baik Oh, yang mau membantu, nge-guide lah gitu ya. Keterima deh alhamdulillah ya ya akhirnya. ya ya ya. Iya, ya. Memang hidup ini selalu banyak misteri, Iya, teman-teman. Kita selalu unexpected ketemu banget. sama orang-orang baik. Ya, betul, 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 betul. Nah, terus abis itu akhirnya lo daftar beasiswa NTB. Nah, Mm, gue penasaran nih, asli. Gue tuh paling penasaran sama provinsi lu nih, Mbak. Provinsi NTB. Asli gue penasaran banget. Karena banyak banget teman-teman. Asli gue ketemu mhm, diaspora NTB di luar negeri. Mahasiswa NTB di luar negeri itu banyak. Dan itu rata-rata, gak rata-rata sih, mungkin karena yang gue temuin aja gitu. mhm. Banyak banget yang beasiswa pemerintah provinsi. Nah, kalau gue boleh tahu, itu cover semua, Mbak, atau gimana? SPP-nya mereka yang bayar gitu. Iya, jadi beasiswa ini fully funded. Jadi kita dibiayain justru dari visa. Kita visa itu dibiayain, terus tiket pesawat dibiayain, asuransi dibiayain, tuition fee per tahun dibiayain, sama living apa kayak living allowance juga dikasih. Dan itu sangat-sangat cukup di Wih, sini. Apalagi Poland itu kan salah satu negara Eropa termurah ya. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget. ya. Mungkin itu juga salah satu kenapa pemerintahnya milih Poland. Karena udah di Eropa, terus murah juga, dan living quality-nya juga masih terjangkau gitu. Makanya di sini akhirnya banyak Nah, di kota ini aja oh, tempat tempat saya kuliah ada 33 orang dari NTB. Jadi emang banyak. Tiap wih, tahunnya ngirim-ngirim terus, tiap tahun ngirim. banyak ya. Ada yang setengahnya ada yang pulang, ada yang setengahnya lanjut kerja dan lanjut S3 lagi di sini gitu. Oh, jadi dipilih duluan gitu. Pemprovnya itu ngasih beasiswa, tapi lu negaranya harus ini kayak gitu. Tadi kan Bang Iya, ngomong jadi udah kenapa? ada listnya sama Oh, tergantung sama jurusan. Jadi pas kita apply, kita udah harus tahu mau jurusan apa di negara mana gitu. Jadi pilihannya waktu itu banyak, oh ada di gitu. Ceko, di Rusia, di Turki, di Poland, banyak kan di Malaysia sih. Oke, oke. Oh, keren banget sih. Nah, itu berarti apply dulu Pemprov beasiswa. Seleksinya kayak apa sih? Seleksinya? Seleksinya waktu itu kita pertama seleksi berkas, ada kayak tulis Hmm. cover letter, motivation, Hmm. terus study plan gitu-gitu. Habis itu interview langsung sama salah satu kayak tergantung dari universitas lagi ya. Waktu itu kan saya di interview sama direksi LPPNTB-nya langsung sama salah satu dekan dari universitas ini. Jadi langsung diinterview sama orang dari Polandnya. Universitas Indonesia. Heeh, Oh, di enggak, Polandianya. universitas di Poland ya. Jadi mereka memang udah Oh, kerja sama, udah wow. kerja sama sama Oke. universitas-universitas ini. Jadi kayak udah langsung tahu gitu. Berarti oke, berarti Pemprov dulu memang udah punya kerjasama sama negara-negara yang Betul, tadi. betul, Sehingga betul, dalam proses, nah ini keren sih menurutku. Jadi menyederhanakan timeline dan proses seleksi sih menurut gua, betul, bener nggak? Jadi benar. memudahin si pendaftar. Biasanya Mm-mm. kan yang ribet tuh kalau
si kampusnya sama pemberi beasiswanya ini dua seleksi yang berbeda kan gitu ya. Nah, iya. Nah, ini Ini langsung menjadi terobosan banget satu. sih. Wow. Teman-teman serius, gua kagum banget sama Pemprov NTB, khususnya Pak Gubernur Bang Zulkifli Mansah. Kalau nonton kemarin sempat diundang di PP Institute, cuman beliau waktu itu nyempetin di sela-sela acara yang Hannover. Nah, kayaknya mungkin nggak banyak diskusi, tapi asli kita itu ngundang beliau karena penasaran gitu. Nah, mungkin ke beliaunya belum bisa nanya, kita tanya Mbak Rananya nih sebagai warganya, kira-kira gitu kan. Eh, Hebat banget sih menurut gua gitu. Terus ini APBN ya? PBN, betul. Oke, APBN dan itu seorang gubernur atau kepala daerahnya itu berhak mengalokasikan sesuai dengan apa yang dirasa dibutuhkan gitu kan? Betul, betul. Sip, sip. Hmm. Karena Yang lu memang rasain kualitas gimana? Coba. gimana? Karena memang Nah, sebenarnya di NTB apalagi khususnya Lombok kan sedang pembangunan ya hmm, untuk hmm. sarana prasarana untuk turismenya lah gitu, untuk turisnya. Tapi kalau tapi concernnya lagi walaupun sarana prasarananya udah ada, cuman kalau kualitas SDM-nya masih nggak bagus kan percuma juga. Makanya kenapa Wih, keren. gubernur itu beliau langsung jor-joran aja untuk meningkatin kualitas SDM gitu. Udah kirim aja ini semua ke luar negeri dan nggak harus balik karena beliau percaya kita berkontribusi itu nggak harus secara langsung pulang gitu, nggak. Tapi kita juga bisa secara nggak langsung dengan kita tinggal kerja di sini, otomatis kita punya gaji yang lebih tinggi dan kita bisa bantu keluarga di rumah. Terus kita juga bisa jadi punya koneksi untuk orang-orang yang datang ke sini itu diaspora NTB itu banyak tersebar di mana-mana. Jadi memang tujuannya itu nggak yang kayak misalnya LPDP gitu ya, yang harus pulang gitu. Nah, kalau yang ini nih benar-benar kita dibebaskan, dikasih pilihan mau pulang atau kerja di sini itu terserah. Wah, sebentar. Menarik banget. Gak harus balik ya? Ya harus balik. Jadi udah aja gitu kan? Orang Udah. kuliah selesai. Wow, ini nih benar-benar. Jadi kayaknya Gubernur NTB ini justru mau nyontohin ke kita semua gitu kan. Jadi Mm-mm. toh ke kondisi sekarang gitu. Kalau nggak balik ya udah biarin aja kan. Oh juga nanti punya ilmu, punya Betul, pendidikan bisa bantu semua gitu ya. Nah betul. ini juga soal sarana prasarana gitu kan. Nah ini nih Mhm. kemarin nih yang ngomong infrastruktur dulu atau SDM dulu kan gitu. Nah tapi di Iya, NTB ini bisa jalan dua-duanya kan. bisa. Yang seperti yang kita lihat, yang kita orang luar lihat kan contoh MotoGP-nya jalan kan gitu Mm-mm. kemarin Betul, sukses, pembangunan kan, terus di betul, tempat-tempat destinasi wisata betul. SDM-nya juga jalan. Wow, 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 wow. Gue makin kagum men, serius sama Gubernur NTB ini. Yang lu sendiri ngelihatnya gimana? Lu bangga nggak sama kebijakan-kebijakan begini nih yang sebagai warga NTB dan teman-teman lu gitu, menurut lu udah pernah kan pasti ngobrol-ngobrol sama anak NTB gitu, Betul. mereka apa sih yang mereka rasakan gitu dapat. Mereka pertama-tama mereka sangat-sangat bersyukur banget ya, berterima kasih gitu. Kayak Hmm, nggak kita tuh ngerasa hidup di salah satu provinsi yang ya yang menengah lah ya, nggak yang baik, maksudnya nggak yang terkenal juga enggak, yang hmm, terbelakang juga enggak. Cuman kayak kita benar-benar terbantu banget sih. Jadi memang di NTB itu masih banyak yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri gitu. Jadi dengan hmm, program ini banyak orang tua yang sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat bersyukur. Akhirnya pemerintah mau bantu iya, untuk menyekolahkan anak-anaknya, terus anak-anaknya juga di sini pada, maksudnya nggak ada yang mengecewakan, teman-teman pada benar-benar belajar yang yang baik gitu. Terus aktif ikut organisasi ini itu, termasuk saya. Mencalonkan diri menjadi ketua PPI, alhamdulillah keterima, Mantap. alhamdulillah menjabat gitu. Ya pokoknya kita di sini saling apa ya, saling ngasih feedback yang bagus. Kita ngerasa di sini kita dibiayain, jadi kita harus ya belajar sebenar-benarnya, belajar ngasih impact sebenar-benarnya impact gitu. Wow, top 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 top. Ini kalau gue boleh ngasih masukan nih ke Mhm.
Kemendagri atau ke siapapun nih bawa keliling Bang Zulkifli Mansyah nih ceramah nih gubernur-gubernur dari Aceh sampai Papua. Nah, gini nih caranya infrastruktur jalan Betul, nyokolain orang-orang jalan. Itu benar. top itu. Pokoknya hebat lah. Serius hebat, hebat bener. Nah, terus gue mau nanya nih, terus akhirnya lu terima Polandia. Ah, waktu lu keterima itu apa yang ada di pikiran lu? Kepikiran nggak gua nanti di sana gimana? Kayak apa? Aduh harus ngapain gitu. Pertama kali gitu kan? Oke. Jadi sebenarnya waktu daftar itu nggak ada kepikiran bakal keterima sih. Kayak soalnya bener-bener tanpa planning, kayak ah udahlah Iya. daftar aja, kayak apa ya, coba-coba aja gitu. Ternyata keterima, terus jadi kepikiran, wah gimana ya ini? Iya, 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 Akhirnya iya, iya. planning berubah gitu. Planning berubah, berarti sekarang harus punya mimpi yang lebih tinggi gitu. Udah punya gelar yang lebih tinggi, jadi mimpinya harus dirubah juga dong gitu. Ya akhirnya mulailah kayak apa, berangan-angan. Awalnya mikir, setelah kayak baru berapa bulan di sini tuh mikir, kayaknya susah sih dapat kerja di sini gitu. Cuman ternyata setelah menjalani dan banyak teman-teman yang keterima kerja, akhirnya mulai punya pemikiran untuk, oh ternyata bisa ya kerja di sini. Kayaknya memang harus berkarir di sini deh, gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang saya udah keterima kerja di salah satu bank Amerika, yaitu namanya Bank of New York Mellon. Saya keterima sebagai Fund Accounting Analyst. Jadi sekarang udah kuliah sambil nyambi kerja gitu. Asik, hebat bener. Enak bener ya. Enak bener. Betul, 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 betul. Oh jadi di sana bisa sambil kerja ya di Polandia ya. Hmm. Lu udah tahun keberapa sih Karena ini sekarang? karena udah tahun terakhir, udah lagi nyusun skripsi, jadi nggak padat-padat banget, jadi bisa nyambi sambil kerja gitu. Oh jadi baru kerja baru berapa bulan atau udah Baru berapa setahun? sebulan, Oh baru baru-baru aja, sebulan. Oh baru aja. Oke baru keren aja. banget. Tapi temen anak-anak di Polandia rata-rata sambil kerja ya. Ya sambil-sambil kerja, mereka ada yang kalau yang masih kuliah, ada yang part time, banyak yang jadi kayak game tester gitu, terus ada yang kerja Hmm, jadi part time di kafe atau restoran. Dan mereka senang-senang aja gitu kerjanya, nggak yang kayak harus malu atau apa gitu kayak di Indo ya. Kalau di sini ya. kita kerja ya memang karena keharusan juga gitu. Oh ya, gue jadi inget tuh game tester. Kemarin itu kita ketemu dari IESPA, Mhm, Asosiasi E-sport itu. mhm. Sorry nih agak out of topic tapi nggak apa-apa Nggak ini apa-apa. menarik. Ya, ketua umum IESPA itu kan namanya Mas Ibnu Riza. Dia Mhm, salah satunya pengen dihubungkan dengan teman-teman di Polandia karena ada salah satu hmm, game yang dari Polandia itu apa gue lupa namanya karena gue bukan gamers ya. Itu terkenal banget di kalangan IESPA dan mereka mau bangun kerjasama gitu. Nah, gue penasaran Polandia emang developer gamenya gede ya, yang iya iya. eh, Kayaknya tahu deh gamenya apa tapi lupa namanya. ya Kalau gue nggak juga lupa salah namanya. itu deh pokoknya. Iya iya Ya, ada. ya, ya, pokoknya itulah. Bener. Ya, bener. Emang gede di sana ya industri game atau Gede-gede. gimana yang Banyak lu lihat? banyak sebenarnya industri gamenya besar dan banyak perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya ke IT. Jadi mereka Oh, banyak banyak butuh mahasiswa-mahasiswa yang mau part time untuk ya udah sekedar jadi game tester, sekedar untuk nge-review ini, nge-review itu gitu. Jadi mereka teman-teman mahasiswa kebantu banget sih kalau kerjaan dengan kerjaan ini gitu. Soalnya nggak berat dan fleksibel juga jam kerjanya. iya kalau game tester nge-review kan artinya kan kita nyobain game Iya gitu bener. kan? Iya, 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 jadi iya, iya, sama iya, iya. aja kayak main gitu. Nyobain game dapat duit kayak gitu. Nah, Bener. ini teman-teman kalau lu anak gamers mau kuliah mungkin Polandia bisa jadi salah satu Hmm, tujuan. Jadi bisa kuliah betul. sambil nge-game gitu. Gokil. Habis itu dapat duit kan gitu. Yep, Nah, terus lu by the way lu berapa bersaudara sih? bertiga Paling gede? paling gede anak pertama. Oh, anak pertama. Oke, jadi teladan banget lah ya. Ini kuliah setinggi-tingginya. Ah, Yep. terus abis itu lu di Polandia. Nah, kuliahnya kayak apa sih? Lu bisa ceritain nggak yang lu rasain kuliah di Polandia? Ah, Oke. karena kan lu pernah juga kan kuliah di S1 di Indonesia. Ah, Mm-mm. bedanya apa sih yang lu rasain kuliah di Polandia sama di Indonesia?
Bedanya itu sebenarnya kalau di Polandia itu dia nggak terlalu hektik ya. Justru kita Hmm. agak-agak slow gitu. Mungkin karena S2 juga ya. Jadi Mm-mm. nggak yang terlalu banyak tugas atau banyak kelas gitu. Cuman bedanya sama di Indo itu mungkin dari dosennya ya. Kalau dosen di sini kan slow banget. Kita mau maksudnya mau misalnya waktu dosen menjelaskan kita mau kayak komentar atau menyalahkan dosen itu bisa gitu tanpa harus ngerasa Mm-mm. nggak enakan gitu, nggak kayak di Indo kan. Di Indo kan kita kalau kalau menyela si dosen kan kayak dianggap nggak sopan atau gimana gitu kan. Nah Hmm. kalau di sini tuh kayak biasa aja gitu, dan dosennya juga nggak akan yang sakit hati atau ngerasa tersinggung atau gimana Oke, gitu. jadi kayak gitu Perbedaannya ya. yang paling dirasain di situ sih ternyata kayak culture-nya sih ya. Mungkin orang-orang di sini Hmm. memang kayak ya nggak mau dibilang punya sopan santun juga nggak juga sih. Cuman mereka Hmm. kayak nggak yang nganggep kalau ini orang tua jadi harus bener-bener dihormatin kayak kayak ditakutin gitu, nggak gitu. Jadi kayak ya kayak kayak ngomong ke Ya, temen aja gitu. hmm. Benar, Bener. benar, benar. Oke, 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 oke. Terus di sana lu kuliah, terus kerja di Bank of New York. Yang budaya kerja yang lu dapetin di dunia kerja di sana, lu juga pernah kerja di Indonesia juga kan? Nah, Iya. lu ngerasa gimana tuh Oke. bedanya? Meskipun baru sebulan kan lu kerja di bank ini, cuman pasti kan Betul. ini mah udah ngerasain dong, Mm. oh ini bedanya, gue ngerasain itu kayak gini gitu. Bedanya mungkin di disiplin waktu ya. Kalau di Indo kan kita mau udah selesai jam kerja, kita masih itu direcokin sama atasan atau sama temen gitu, di chat gitu Hmm, pribadi untuk masalah kerjaan. Kalau di sini sama sekali enggak, karena kita komunikasi nggak memakai pribadi, kita pakai Teams gitu yang memang khusus untuk komunikasi sama teman-teman kantor. Jadi kalau udah tutup laptop setelah jam kerja ya udah nggak akan ada diganggu lagi ngomong malam obrolan itu kerjaan. untuk ngobrol-ngobrolan kerja tuh nggak ada. Dan kita nggak yang kayak Ya. dan tepat waktu juga untuk jam pulang dan bener-bener disiplin waktu banget sih di sini, on time terus, nggak pernah yang kayak lembur untuk atau misalnya dadakan gitu nggak pernah sih. Jadi emang bener-bener work culture-nya bagus lagi untuk Hmm. masalah ketepatan waktu segala macam. Terus itu ya, kalau kerja kerja, kalau emang udah selesai ya Iya, selesai. iya Oh benar, ya, udah kita nggak akan diganggu lagi. iya benar-benar. Kadang kalau di Indonesia tuh emang meskipun kitanya ini, kadang kita justru kayak gitu juga ke orang lain kalau pikir-pikir gitu. Bener, Iya kan, bener, iya kan, jadi gatel gitu, tanda kutip bener. gregetan Kayak gitu kan. harus dikasih tahu sekarang, kalau nggak ntar lupa gitu. Nah, benar. Kalau di sana yang kayak gitu, kayaknya mengundang Nggak, iya, keributan kayaknya, nggak sopan, bener. gak sopan. Mm. Oke, 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 oke. Iya, 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 betul, betul. Nah, terus habis itu lu di sana, terus pada akhirnya lu mencalonkan diri menjadi ketua PPI Polandia. Nah, apa sih alasan lu, motivasi lu sebenarnya yang paling bikin lu udah gue maju deh? Apakah karena oh di sini mumpung anak NTB banyak nih, voters gue banyak gitu? Enggak juga sih. Enggak. Karena ngerasa pantas aja, satu pantas. Oke, Kedua, emang terus? suka tantangan, suka menantang diri Oh, sendiri. Soalnya percaya susahnya hidup yang dijalani sekarang itu akan membawa kemudahan di masa depan. Jadi susah-susah nah, dulu sekarang, di masa muda udah habisin jor-joran, banyak-banyakin belajar, koneksi, lakuin sebisa mungkin untuk bikin produktif lah gitu ya. Sekarang walaupun hmm, kurang tidur atau apa, udah nggak ya, apa-apa. Ntar di masa depan pasti hasilnya dapet kok, dapet. nah, quote dari Mbak Rana, susah-susah sekarang untuk Bener, di masa depan kita akan betul. pasti dapat hasilnya, Kemudahannya, gitu, betul, kemudahan, benar-benar benar itu yang lu rasain ya. betul. Oke, terus apa namanya, eh S1 lu memang senang organisasi waktu di Seneng, sana. di satu juga waktu itu di BEM juga jadi ikut gitu. Jadi kayak Hmm, em, ketua divisi untuk eksternalnya gitu, untuk masalah communication juga. Terus waktu itu kuliah juga aktif ekskul, waktu itu ngedance, hmm, nge-cheers, ya, terus
Emang Aktif hiperaktif gitu ya? hiperaktif, nggak bisa diem, Bisa diem ya? Ah, benar, benar, harus benar. harus berkegiatan. Berkegiatan. Nah, ini Yap, top ini. Jadi kalau nggak kegiatan tuh biasanya rasa gimana gitu ya. iya, Ini udah nggak kuliah, produktif kan ya kerja, lo. ber-PPI. Benar, 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 benar. Keren, 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 keren. Ya, ya, ya. Terus dari situ sekarang lu lagi sibuk ngapain nih di PPI Polandia? Kalau gue boleh tahu. Kita Kegiatan, lagi sibuk, awal bulan Juli ini mau ada Career Day, jadi kita oke. mau bikin talk show gitu, kita ngundang pembicara orang Indonesia yang kerja Hmm. di perusahaan-perusahaan di Poland. Kita ngundang mereka untuk Hmm. kasih insight untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau berkarir di sini itu gimana, pengalamannya seperti apa, apa job-job apa aja yang bisa di-apply gitu. Jadi kita udah dapet ada JP Morgan, PNG, sama salah satu perusahaan IT namanya Equinix. Jadi ada 3 orang Indo yang kerja di sana, kita undang jadi pembicara, terus ngasih materi ke teman-teman mahasiswa semua. Oh, jadi lu undang mereka-mereka yang diaspora yang kerja di sana ya? Betul, expat, Banyak nggak expat yang itu kerja di sih? sana. Terus Banyak, banyak banget. abang orang tua kita di sana tuh yang bukan mahasiswa yang ya, kerja di Banyak, Polandia banyak. Banyak banyak banget, ya. ternyata banyak, banyak. Oh, Expat-expat itu banyak. rata-rata mereka kerja di perusahaan yang tadi ya yang lu sebutin. Iya, perusahaan-perusahaan internasional. Soalnya kalau di sini perusahaan-perusahaan lokal itu memang benar-benar harus bisa bahasa Polish. Oh, Jadi berarti mau nggak mereka mau, bisa. enggak. Karena memang mereka perusahaannya base-nya internasional gitu. Oh, maksudnya Daily iya iya language-nya paham. pakai bahasa Inggris gitu. Kalau perusahaan internasional gitu ya. Oke, 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 oke. Kalau itu apa namanya? Gue pengen tanya lagi nih. Lulusan-lulusan Poland udah banyak dari Indonesia. Banyak-banyak, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain nggak terlalu ya. Mungkin per tahun sekitaran 200, kurang lebih dari 200 setiap tahun mahasiswa yang kuliah di sini gitu. Jadi Oh, nggak terlalu 200. banyak sih sebenarnya, Hmm. 200-an. Sekarang itu mahasiswa di Poland itu ada 191. Udah nurun berkurang dari tahun lalu. Oh, terus Nggak terlalu banyak sebenarnya. oh, Karena emang apa yang Polandnya juga oh, nggak terlalu ini ya. Polandnya tuh nggak terlalu terkenal untuk sebagai negara pelajar gitu ya. Nggak kayak UK hmm, misalnya ya, atau Prancis atau Belanda hmm, gitu. Jadi dikit. tapi rata-rata, nah gue pengen tahu nih, dari 200-an orang ini, mungkin kan lu pernah ngobrol-ngobrol nih, itu mereka bisa sampai ke Poland ini, apa emang tengah sengaja pengen ke Poland, atau memang rata-rata kayak lu mbak, jadi yang memang beasiswanya ini adanya di sini ikut, atau memang mereka sengaja, oh gue pengen kuliah di Poland, atau gimana teman-teman tuh? Oke, teman-teman itu kalau bicara tentang teman-teman yang mandiri ya, yang kuliah Ya, ke sini tanpa beasiswa, itu mereka milih Poland itu karena murah. Jadi oh mereka itu murah, Poland murah banget. Jadi Poland itu satu dia nggak pakai euro, dia oke punya nggak mata pakai uang euro. sendiri. Hmm. Satu satu Poland zloty itu 3.500 rupiah. Uh, Beda banget sama mirip-mirip satu kayak, euro. 1 euro kan 16 ribuan ya. Nah di ya, sini satu oke, zloty cuma 3.500. wow. Dan biaya hidupnya itu bisa tak bilang 11-12 sama hidup di Jakarta. Oke, berarti Dengan gaya mirip-mirip kayak lifestyle di yang sama Tiongkok. lah ya. Iya, Ya, betul. nggak terlalu mahal. Jadi memang benar-benar concern teman-teman mahasiswa mandiri yang kesini itu memang karena murahnya, Karena paling murahnya, murah. oh yang mandiri ya. Kalau kalau bayar sendiri SPP bisa berapa tuh satu semester? Yang S1. Bisa sampai 35 sampai 40 juta 1 tahun. Hmm, Nggak terlalu gede juga. nggak terlalu gede berarti ya. Iya, 35 betul. sampai 40 kan satu semester tuh berarti di angka 15-an, 20-an kan. Itu Betul, kayak di Indonesia betul. juga berarti ya. Iya, iya, Wow, oke, sama oke, aja. oke, oke. Nah, ini info menarik nih buat teman-teman nih. Bisa jadi tujuan kuliah ke luar negeri kan, yang mau cari Betul. kuliah luar negeri, biaya sendiri, nggak terlalu Mm-mm, mahal, Polandia. mm-mm. Kalau dari jurusan, ada nggak yang gue ke Poland pengen belajar ini gitu? Atau Untuk sebenarnya dari apa jurus, keunggulan hal yang menarik gitu? Ada yang dari kalau keilmuan jurusan? oke, kalau untuk jurusan sebenarnya bervariasi ya. Cuman mereka
Kalau untuk yang kayak jurusan-jurusan yang nggak umum itu jarang ada yang buka kelas bahasa Inggris, kelas internasional. Jadi mereka memang ya udah kelas bahasa polis gitu. Kayak contohnya di sini ada kayak jurusan astronomi gitu dan memang khusus bahasa Astronomi. Polandia aja. Karena kampus di sini itu, kampus saya, itu dia namanya Nicolaus Copernicus University. Itu terinspirasi dari si Nicolaus Copernicus, ilmuwan yang Ya. menemuin kalau matahari adalah pusat tata surya. Nah, Nicolaus Copernicus itu dia lahir di Mhm. sini, lahir di kota ini, rumahnya di sini, museumnya Oh, ada. Jadi kota ini tuh salah satu kota wisata kota wisata. Jadi ada museum rumahnya Nicolaus Copernicus, ada museum ini itu, sehingga dibangunlah kampusnya tahun 45 dengan nama si mendiang Nicolaus Copernicus ini gitu. oh, Makanya oke. ada jurusan astronomi juga. Astronomi, tapi harus pakai bahasa polis. Ada nggak anak Indonesia situ? Betul. Kalau kalau pakai bahasa polis tahun dulu nggak atau gimana? Belajar bahasa, Kayaknya harus belajar bahasa dulu sih. Soalnya belajar bahasa bener-bener dulu ya. harus persiapan bahasa dulu. Cuman di sini bagusnya adalah kalau kita S3, kita gratis, kita nggak bayar sama sekali, kita justru dibayar sama pemerintah karena Wah, anggapannya S3 di sini itu sama dengan kerja. Jadi S3 di sini tuh gratis. wih, oke, 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 oke. S3 sama dengan kerja gitu ya. Ada anak Betul. S3 Indonesia? Banyak banget apalagi dari beasiswa NTB yang lanjut S3 karena mereka tahu gratis dan dibayar, jadi mereka lanjut Lah, S3 di sini. bentar, kalau beasiswa NTB S3 berarti dia dapat uang dari Pemprov di sananya dibayar lagi gitu. Pas S2-nya iya, cuman pas S3-nya kan udah nggak ditanggung Pemprov, karena Oh, kan oke. Pemprov hanya ngeluarin untuk S2 aja. PS2. Kalau Oh. kalau dia mau lanjut S3 ya hanya dibayar sama pemerintah Poland gitu. Jadi memang buka jalan lah ya S2 ke Ke sana, jalan. dia bisa survive. Itu yang disampaikan oleh Pak Kepala BRIN itu kemarin waktu kami ketemu tuh Mhm, memang beliau agak of the box tuh idenya. Jadi mhm, kalau kata beliau tuh kalau sudah bisa keluar negeri, terus eh, beasiswanya di luar LPDP, mhm. dia berharap jangan lagi ngambil LPDP gitu. Kalau bisa di sananya terusin cari beasiswa Oh iya, yang sama atau beasiswa kampus betul. atau beasiswa kota atau Mhm, beasiswa negara itu mhm, gitu. betul, Itu tuh memang 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 itu harusnya begitu ya, benar-benar betul. benar. Rata-rata di sana kayak gitu ya. Mhm. Nah, balik lagi nih ke Polandia, mau pengen tahu. Bendera kita nih kan mirip-mirip, Pak. Lu pernah Kebalik. ngobrol nggak sama orang Polandia? Pernah ngobrol nggak? Pernah, pernah, Mereka pernah. apa kata mereka katanya? Bendera gua Jadi nih waktu itu merah putih, lu lucunya putih merah gitu. Lucunya waktu itu ada salah satu temen juga, waktu itu kita 17-an Agustus, teman ini naruh bendera di depan rumahnya, bendera merah putih kita. Cuman kan Eh, kebalik ya sama bendera Poland. Itu iya, orang-orang Poland itu kayak kayak protes. nggak protes sih. Mereka ngeliatin kayak ngerasa aneh ini sengaja apa gimana sih ini? Maksudnya kayak mereka mau Iya, mencela apa iya, gimana kok dibalik bendera kita iya, gitu iya, itu iya, iya, maksud mereka. benar. Maka mereka nggak tahu itu bendera Indonesia. Oh iya, 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 iya. Itu cerita menarik ya. Jadi dia kira mungkin, ini kan kok bendera kita Iya, ini dibalik-balik. pencemaran nih apa penistaan apa gimana nih dibalik gitu benderanya. Iya, 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 oke, oke, oke. Gitu ya, benar, 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 benar. Nah, terus lu di sana makanan Indonesia banyak nggak yang jual? Nggak ada kalau pulang. Kalau di kota ini nggak ada. Kalau di kota besar kayak di Warsaw, ibu kotanya ada. Itu terkenal ada satu restoran Lu Indo, kota apa? Lupa, sorry, sorry. Lu kotanya Torun di mana? namanya Torun. Berapa jauh ke? 3 jam dari Warsaw. Oh, 3 jam. Tapi lu sering ke sana. Kalau KBRI panggil Sering aja tuh gimana? harus ke sana. Kayak sebulan tuh Hah? sekali 2 kali. Wajib lapor KBRI. Wajib. Makanya Kak, soalnya syukurnya KBRI kita sangat-sangat mendukung. Mereka kayak welcome Oh, banget kita ngasih proposal apa, mereka dukung untuk ngasih venue atau ngasih ini wih, apa hebat. dana atau segala macam bener-bener saling Wih, ngebantu gitu. Pak Dubesnya Mereka juga siapa ya? kalau Bu Anita Oh, Luhun ibu. nama Oke. ibu 3 jam itu bolak-balik atau sekali pergi? sekali jalan pergi. Bolak-balik udah 6 jam ya. Lumayan juga ya. Lumayan juga. Tapi naik kereta enaknya di sini kalau kita mahasiswa punya kartu mahasiswa itu semua transportasi umum itu gratis diskon 50%. Jadi sangat membantu sekali Jadi ya. nggak terlalu mahal lah untuk.
PP gitu. Jadi lu makan Indonesia banyak tapi di sana. Iya, cuman satu sih restorannya, dan itu terkenal banget sampai sering dipanggil sama Bu Dubes. Bu Dubes juga sering make tempatnya untuk pertemuan, misalnya untuk menjamu atau segala macem. Dan memang Hmm. enak, tapi mahal. Oh iya Nasi ya pastilah Padang, ya. nasi Padang aja itu harganya 200.000. Kayak, 200.000, woi kalau mau makan nasi Padang harga 200.000, nah Polandia kira-kira gitu kan. padahal kalau di Indo mah 20.000 udah kenyang banget ya, nasi Kenyang banget, Padang. nasinya banyak lagi kan. Tuh, Jadi kangen kan. woi sorry 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 Udah sorry lama by nggak the way. pulang, nggak apa-apa, Yuk, apa-apa terakhir kan. pulang kapan? Terakhir pulang? Belum pernah pulang. Wow, Makanya belum pernah pulang ya dari tak 2021 tunggu ya. Kang Ahyar ke sini, minta tolong bawain nasi Padang gimana. Iya, 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 kena lagi kita suruh ke sana. Oke, 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 oke. Jadi ya tanggung lah ya, 2 tahun kan. Berarti lu Iya, lulus tahun ini? iya nih terus tahun ini September akan sidang, Januari wisuda, udah bisa pulang sih. Tapi kan karena udah kerja, jadi di extend Sana lagi tuh aja. pulangnya. Ya iya, lu mending di sana aja, sana extend lagi, daftar S3, dibayar lagi kan. Sampai lulus balik, balik udah S3. Wah, Bang Zulkifli Mansyah tuh bangga bener tuh pasti kan, Pak Gubni kan. Bisa, Oh, bisa. iya, 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 iya. Hebat, 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 hebat. Terus, by the way, hobi lu apa sih? Lu punya orang yang punya hobi nggak? Punya dong hobi baca buku. Ini lagi baca buku ini. Coba lu baca buku apa? Cerita Oh, Mbak. Sapiens. Oke. Lu hobi baca buku ya? Hebat loh. Tiap malam Jadi, sebelum tidur harus baca gitu. Untuk membantu wih. biar ngantuk juga. Terus habis itu Oke. suka, kalau di senggang-senggang suka nyanyi, bisa Suka nyanyi nyanyi. soalnya. Terus Hmm. dulu sih aktif ngedance, cuman sekarang karena udah tua, jadi Udah tua. Aduh, ener kalau ngomongin tua, tuaan gua, energinya Mbak. udah berkurang, energinya udah berkurang, udah nggak se-hyper aktif dulu. Terus Iya. sekarang nyanyi sih sama paling sama teman-teman pergi jalan-jalan Banyak gitu. nggak sih tempat rekreasi di sana? Polandia ini terkenal apa alamnya? Apa apa? Alamnya sih kayaknya alam. Namanya. Sama sebenarnya kalau mau dibilang bangunan-bangunan tua juga nggak banyak ya, karena udah banyak Hmm. yang hancur gara-gara Perang Dunia Kedua gitu kan. Poland ini Iya, korban kan di antara iya, Prusia iya, sama Jerman, iya, ketemu iya, di Poland betul. hancur. Nah, syukurnya salah satunya di Torun ini dia bangunannya itu masih ada, nggak kena akibat dampak perang. Jadi bangunannya masih Hmm. asli, makanya kota ini salah satu kota wisata lah gitu, bisa dibilang. Cuman kalau untuk wisata-wisata lain sih paling alam sih. Alam mereka Hmm. masih bagus banget. Oke, oke, oke. Tapi lu punya hobi yang menurut gua sih, ya gue juga termasuk yang pengen membaca buku secara konsisten. Cuman karena, Bisa jadi sekarang tuh karena teknologi ya, jadi lebih baik ngingetin baca-baca di kerjaan HP. Oh, ya lebih baik ngingetin kerjaan di luar jam kerjaan gitu ke orang-orang. atau buka-buka Twitter gitu ya, ikut Ya, ikut 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 ya, benar-benar. ya. Hebat sih lu, hebat, 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 hebat. Facebook. Hmm. Nah, oke teman-teman. Kira-kira kita udah kupas semua nih tentang Mbak Rana Reski, Ketua Umum PPI Polandia, seorang perempuan, punya kegiatan segudang dan hobinya baca buku, dan tadi udah kerja juga. Kita doakan nih semoga Mbak Reski bisa diberikan kelancaran di Polandia, jadi Amin, pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. amin, amin, Amin. Wah, ini udah kelihatan amin, men, jiwa-jiwa pemimpin perempuan. Jadi kita udah punya satu stok pemimpin perempuan masa depan, namanya Mbak Rana Reski. Baca buku oke, jadi ketua PPI oke, gitu kan, kerjaan oke, top. Jadi kita udah punya alhamdulillah, nih, nggak kehabisan stok kayak kita gitu. Siapa tahu bisa jadi gubernur NTB kan? Ya nggak, Pak amin, Gub, Pak Gub. amin, amin. Nah, Nantikan Pak amin, Gub. amin, amin. 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 Oke, itu aja teman-teman. Kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam sama Mbak Rana Reski. Ya cukup mengulas ya, dari mulai kehidupan beliau, hobi beliau, perjalanan beliau di Polandia gimana, bahkan sampai kuliah-kuliah di Polandia, sampai kita ngomong soal warna bendera yang mirip. Sekali lagi makasih teman-teman.
di podcast Kang Ahyar. Sampai ketemu lagi di podcast Kang Ahyar selanjutnya. Dan makasih banyak nih Mbak Rana Reski udah ngeluangin waktunya. Mohon maaf nih ganggu aktivitasnya. Gak Semoga apa-apa. nggak di jam kerja ya. Nanti gua diomelin. Oke, itu aja. Sampai Oke. ketemu dengan Ketua PPI selanjutnya. Masih ada waktu nih ya. Sampai Agustus kita turun ya. Kita mau tanya-tanya lagi nih sama Ketua PPI selanjutnya. Makasih semua. Sukses semua. Bye. Dadah. Bye.